Selamat pagi, selamat bersuka kembali Bapak Ibu yang kekasih. Dalam Tuhan, salam damai buat kita sekalian. Kita bersyukur atas pernyataan Tuhan. Kita bersyukur pemberian Allah. Kita bersyukur Tuhan tetap sayang kita sehingga kita dihadirkan kini dan di sini. Sebagai ungkapan syukur kita, pengharapan kita tetap rindu untuk disapa oleh sabdanya. Mari siapkan waktu kita, siapkan hati kita, dan seluruh peralatan untuk duduk di sekitar sabda Tuhan. Mari mohon pimpinan Roh Kudus. Pagi ini ya Allah, suatu hari yang Allah telah anugerahkan. Engkau jaga, Engkau peliharakan kami, dan dibangunkan pagi ini, mengawali aktivitas kami hari ini. Kami rindu disapa oleh sabdamu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama kasih, Artos edisi 11 Februari 2002. Bacaan kita dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian sabda Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, beberapa hal tentang kitab Mazmur menjadikannya unik di antara kitab-kitab dalam Alkitab. Keunikannya pertama bahwa dia adalah kitab terpanjang dalam Alkitab, ditulis oleh banyak penulis yang melintasi beberapa abad. Bahkan bagian-bagian tertentu digunakan sebagai buku nyanyian pujian dalam ibadat umat Allah Israel. Kitab Mazmur Alkitab yang paling sering, paling digemari, paling dicari di seluruh Alkitab. Mungkin karena mengekspresikan pikiran-pikiran tentang Allah yang kadang-kadang orang percaya rasakan dalam hati, dan tidak dapat menuliskannya dalam kata-kata. Perikop bacaan kita berbicara masalah memilih kebahagiaan. Memilih kebahagiaan. Banyak orang mau melakukan apa saja asal saja hidupnya puas dan tentram. Maka tidak heran anak-anak muda lari ke narkoba, seks bebas. Orang-orang yang lebih tua menyibukkan diri dengan mencari harta dan kuasa. Orang lain mencari agama-agama, kebatinan, apapun yang dapat menenteramkan hati. Tetapi mereka memilih hal-hal tadi akhirnya harus mengakui bahwa kenikmatan bertolak belakang dengan kebahagiaan. Jadi adakah pilihan yang tepat? Mazmur pasal 1 memberikan jawabannya. Secara negatif, kebahagiaan tidak didapat dari perbuatan baik, berdosa, fasik. Ayat 1. Maka orang yang mau berbahagia harus menjauhi semua hal yang membawanya berdosa. Jikalau tidak, kehidupan berdosa akan membawa kegagalan hidup. Ayat 4. Dan akhirnya kebinasaan. Ayat 6b. Sebaliknya secara positif, kebahagiaan hanya didapatkan di dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 2. Orang hidup menurut firman-Nya akan diberkati dengan keberhasilan. Ayat 3. Dan Tuhan berkenan kepadanya. Ayat 6a. Namun lebih penting dari semuanya itu, orang demikian dijamin penuh oleh sang sumber hidup sendiri. Ayat 3. Hidup bahagia itu tumbuh melalui rangkaian pilihan dan keputusan yang membentuk kebiasaan seumur hidup. Hal menghindari dosa dalam segala bentuknya itu juga hal mengasihi dan menyimpan firman dalam hati.
sudah sebulan kita memasuki, bahkan masuk bulan kedua, masuk tahun 2022. Apa kita sering membangun hidup melalui pilihan-pilihan dan kebiasaan-kebiasaan yang membuat hidup mesra sesuai serasi dengan Tuhan? Kita tidak perlu merasa bahwa perjuangan rohani itu berat, sebab Tuhan Yesus telah memasuki sejarah manusia, membuka jalan dan memperteladan tentang hidup demikian. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan kebahagiaan adalah tanggung jawab kita sendiri. Apa Allah menyediakan jalannya, tetapi Ia tidak memaksa kita untuk menjalani kehidupan ini menurut kehendaknya. Keputusan ada di tangan kita. Roh Kudus senantiasa memberi hikmat kepada kita. Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Allah Bapa di surga, lewat sabdamu pun pula mengingatkan kami bahwa setiap pasti mencari kebahagiaan. Yang membedakan adalah cara dan jalan yang dipakai manusia menemukan kebahagiaan. Dan firman telah memberikan penggambaran jalan yang dipakai untuk menikmati kebahagiaan itu. Bangsa dunia memilih jalan untuk kepuasannya sendiri dengan berbagai cara. Nah, lihat sabda Allah, kami pun boleh diingatkan bahwa kebahagiaan diperoleh semata-mata karena kemurahan Allah. Relasi yang intim, yang baik, yang terus-menerus continue dengan Allah untuk menemukan, memperoleh, dan menikmati kebahagiaan itu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami sekalian untuk senantiasa mencari dan rindu disapa oleh sabdamu. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk umat Tuhan, kaum keluarga, dalam kehidupan masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan pula dalam kehidupan berorganisasi, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi politik. Allah memperlengkapi segenap umatmu sehingga semuanya berpegang pada tuntunan pimpinan Allah. Pemerintah, bangsa, negara kami, tetap kami doakan Tuhan selalu memberikan terbaik bagi para pejabat, para pemimpin, pun pula kami sebagai warga bangsa, warga gereja, warga persekutuan. Sehingga sekecil apapun tanggung jawab kami akan wujudkan, akan kami jalani sebagai cara memilih kebahagiaan. Karena kami sadari masing-masing kami diberi tanggung jawab yang berbeda, dengan talenta yang berbeda, dengan tujuan memuji, memuliakan Allah. Ini doa kami, pengharapan kami, dengarkan Tuhan, karena sungguh kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami itu. Amin. Bapak Ibu, demikianlah kita pada hari ini, Artos edisi 11 Februari 2022. Bacaan kita dari Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-6, memilih kebahagiaan. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu yang lain, mengurangi mobilitas dan juga menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak perlu. Mari dukung pemerintah bangsa kita di dalam menangani COVID-19 sehingga bersama-sama kita menikmati akan karyanya. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Salam sehat selalu. Amin.